Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat 45 dan 46 surat Al-Baqarah seperti yang telah dibacakan di atas, bahwa Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan, yaitu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarananya. Demikianlah yang dikatakan oleh Muqatil Ibnu Hayyan dalam tafsir ayat ini, yaitu minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan sholat sebagai sarananya. Dulur-dulur seiman, pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa. Menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lain mengatakan bahwa itulah maka pada bulan Ramadan dinamakan bulan sabar, seperti yang disebutkan oleh salah satu hadis. Dulur-dulur seiman, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Jaryu ibnu Kula dari seorang lelaki Bani Tamim dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. As-saum nis'afus sabri. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat lain yang dimaksudkan dengan sabar itu ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah, dan amal ibadah yang paling tinggi itu adalah sholat. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Hamzah ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sulaiman dari Abu Sinan dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa sabar itu ada dua macam, yaitu sabar di saat musibah. Hal ini baik, dan yang lebih baik daripada itu adalah sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hal semisal juga diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Luhayyah, dari Malik Ibnu Dinar, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari yang mengatakan bahwa sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah bahwa musibah yang menimpanya itu dari Allah, dan mengharapkan keridhaan Allah dan pahala yang ada di sisinya. Ada kalanya seorang mengeluh padahal ia tetap tegar, dan
tak terlihat darinya kecuali hanya sabar belaka. Dulur-dulur seiman, Abu Aliyah mengatakan sehubungan dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 45 ini, yaitu jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Yang dimaksud dengan sabar di sini adalah melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan ketahuilah bahwa salat itu merupakan amal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai firman-Nya wassalati, dan salatlah, karena sesungguhnya salat itu merupakan penolong yang paling besar untuk memperteguh diri dalam melakukan suatu perkara, seperti yang dilengkapkan oleh ayat lainnya, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, maksudnya di sini sholat, itu adalah lebih besar keutamannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Khalaf ibnu Walid, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibnu Abu Zaidah, dari Ikrimah ibnu Ammar, dari Muhammad ibnu Abdullah ad-Dulail, yang menceritakan bahwa Abdul Aziz, itu saudaranya Huzaifah, mengatakan bahwa Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang artinya Rasulullah SAW bila mengalami suatu perkara atau cobaan, maka beliau selalu sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Muhammad ibnu Isa, dari Yahya ibnu Zakaria, dari Ikrimah ibnu Ammar, seperti yang akan disebutkan nanti. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Ibnu Juraij dari Ikrimah ibnu Ammar, dari Muhammad ibnu Abu Ubaid ibnu Abu Qudamah, dari Abdul Aziz ibnu Yaman, dari Huzaifah, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bila mengalami suatu perkara atau masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Dulur-dulur seiman, sebagian dari mereka meriwayatkan hadis ini dari Abdul Aziz, anak saudara laki Huzaifah, dan dikatakan saudara Huzaifah secara mursal dari Nabi SAW, yaitu mengenai hadis tersebut di atas. Muhammad ibn Nasr al-Marzawi meriwayatkan di dalam Kitabus Salat, telah menceritakan kepada kami Sahal ibnu Utsman al-Ash'ari, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibnu Abu Zaidah, yang mengatakan bahwa Ikrimah ibnu Ammar, Muhammad ibnu Abdullah ad-Duali, dan Abdul Aziz semuanya menceritakan bahwa Huzaifah telah menceritakan hadis sebagai berikut, yang artinya, aku kembali dari Nabi SAW pada malam yaitu perang Ahzab, sedangkan Nabi SAW ketika itu menyelimuti dirinya dengan jubah tebal dalam keadaan melakukan sholat. Dan beliau bila menghadapi suatu perkara besar selalu sholat. Dulur-dulur seiman, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Mu'az, telah menceritakan kepada kami Ubay, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, yang pernah mendengar dari Harikah ibnu Mudarrib bahwa ia pernah mendengar sahabat Ali radhiyallahu anhu menceritakan hadis tersebut, yaitu hadis yang artinya, sesungguhnya aku di malam perang Badar melihat kami semua, maksudnya dalam hari ini adalah pasukan kaum muslim, tiada seorang pun yang melainkan tertidur kecuali Rasulullah SAW yang selalu sholat dan berdoa hingga subuh. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW
bahwa beliau bersua dengan Abu Hurairah yang sedang tengkurap di atas perutnya. Lalu beliau bersabda, "Apakah perutmu sakit?" Abu Hurairah menjawab, "Iya." Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Berdirilah dan sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu adalah penawar atau obat penyembuh." Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fadil dan Yakub ibnu Ibrahim. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayya, telah menceritakan kepada kami Ujainah ibnu Abdurrahman dari ayahnya bahwa Ibnu Abbas mendapat berita belasungkawa atas kematian saudaranya yang bernama Qasim. Sedangkan ketika itu ia dalam suatu perjalanan, maka ia mengucapkan kalimat istirja, maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menjauh dari jalan dan mengistirahatkan unta kendaraannya, lalu sholat 2 rakaat. Dalam sholatnya itu ia melakukan duduk dalam waktu yang cukup lama, kemudian bangkit dan berjalan menuju unta kendaraannya, lalu membacakan firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dulur-dulur seiman, Sunaid telah mengatakan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraj mengenai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 45 ini, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Kedua hal tersebut merupakan sarana untuk memperoleh rahmat Allah. Sedangkan domir yang terkandung dalam firman innaha lakabirah, ya itu maksudnya kembali kepada sholat, yakni sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian yang dinaskan oleh Mujahid dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Akan tetapi dapat pula diinterpretasikan bahwa domir tersebut kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh konteks kalimat, yaitu wasiat akan hal tersebut. Perihal ini sama juga dengan firman Allah dalam kisah Qorun, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 80, yang artinya, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagi kalian. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Dulur-dulur seiman, demikian pula lah juga dengan firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 34 dan 35, di mana artinya adalah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maksudnya di sini adalah, dulur-dulur seiman, tiadalah layak bagi seorang menerima wasiat ini kecuali orang-orang yang sabar, dan tiada pula yang dianugerahi dan diilhaminya kecuali orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu innaha lakabirah, artinya sesungguhnya hal itu benar-benar merupakan maskat yang besar. Illa alal khashi'in, yang artinya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan khashi'in ialah orang-orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Menurut Mujahid, artinya orang-orang yang benar-benar beriman. Menurut Abul Aliyah, artinya kecuali bagi orang-orang yang khusus. Itu maksudnya yang khusyuk, maksudnya itu adalah orang-orang yang takut. Dulur-dulur seiman, Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, itu maksudnya ialah orang-orang yang merendahkan dirinya. Ad-Dhahhak mengatakan makna firman innaha lakabirah ialah sesungguhnya hal tersebut benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada pembalasannya, serta percaya kepada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang terkandung di dalam ayat ini mirip dengan apa yang disebutkan dalam satu hadis, yaitu yang artinya sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang berat, dan sesungguhnya hal itu benar-benar mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir mengatakan makna dari ayat tersebut adalah, hai para ulama ahli kitab, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, jadikanlah sabar itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sebagai penolong kalian. Dirikanlah sholat, mengingat sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, dapat mendekatkan diri kepada Allah, kepada ridho Allah, dan berat dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya, berpegang teguh kepada ketaatan, dan merasa hina karena takut kepadanya. Demikian menurut Ibnu Jarir. Akan tetapi menurut pengertian lahiriah ayat tersebut di atas, sekalipun sebagai suatu khitab dalam konteks peringatan yang ditujukan kepada kaum Bani Israel, sesungguhnya khitab ini bukan hanya ditujukan kepada mereka secara khusus, artinya kepada kaum Bani Israel saja, melainkan pengertiannya adalah umum, maksudnya mencakup pula sekalian dari mereka, maksudnya selain dari mereka, yaitu Bani Israel tersebut. Dulur-dulur seiman, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 46 yang artinya yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat tersebut di atas merupakan kelengkapan dari makna yang terkandung dari ayat sebelumnya, yaitu ayat Al-Baqarah ayat 45 yang menyatakan bahwa sholat atau wasiat ini itu benar-benar berat, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 tersebut terjemahannya adalah sebagai berikut, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi di sini maksudnya artinya mereka meyakini bahwa mereka pasti dihimpun dan dihadapkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 46, di mana artinya dan bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur seiman. Dulur-dulur seiman. Jadi di sini maksudnya dikembalikan itu, yakni semua urusan mereka itu akan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memutuskan menurut apa yang dikehendakinya dengan adil. Mengingat mereka percaya dan yakin kepada adanya hari kiamat, hari kemudian, dan hari pembalasan, maka mudahlah bagi mereka melakukan amal-amal ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Dulur-dulur seiman, adapun dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas dari Abu Aliyah sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 46 yang artinya yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kata lafaz zon di sini menunjukkan makna yakin.
Juga Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj dari Ibnu Juraid mengenai makna firman dalam surat Al-Baqarah ayat 46 tersebut. Jadi makna yakin di sini itu artinya mereka meyakini bahwa pasti akan menemui Tuhan mereka nanti. Hal ini samalah halnya dengan makna yang terdapat dalam ayat lain dari seperti misalnya dalam firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 20, di mana artinya adalah sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Di sini maksudnya adalah merasa yakin akan hal tersebut, bahwa mereka akan menemui hal-hal tersebut. Juga hal tersebut sama seperti dikatakan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Dulur-dulur seiman, di dalam kitab Sahih juga disebutkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada seorang hambanya, yang artinya, bukankah aku telah mengawinkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menundukkan bagimu kuda dan unta? Dan aku biarkan kamu memimpin dan berkuasa. Hamba itu berkata, memang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau meyakini bahwa engkau akan menemuiku? Hamba tersebut menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, pada hari ini aku akan melupakanmu seperti kamu dahulu melupakanku. Dulur-dulur seiman, pembahasan ini akan diketengahkan dengan panjang lebar insya Allah, yaitu membahas mengenai tafsir Allah dalam surat At-Taubah ayat 67, yang artinya mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Nah dulur-dulur, sekian dulu untuk penjelasan atau makna dari ayat 45 dan 46. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.